Halo teman-teman, hari ini saya mau restock media tanam ya karena sudah pada habis. Jadi andam, sekam bakar, sekam fermentasi, dan humus bambu ini udah habis semua ya. Nah untuk media tanam saya biasanya beli karungan secara online ya. Karena kalau beli karungan itu biasanya harganya lebih murah. Untuk humus bambu karena di sekitar rumah saya masih banyak kebun ya. Saya rencananya mau cari di sekitar rumah aja. Sekalian ajakin anak-anak mungkin ya, karena di masa PPKM darurat ini ibunya masih kerja sih, nggak WFH. Teteh, Ai, mau ikut nggak? Ayo, ayo mau ikut? Kita nyari daun bambu ya. Yuk. Sebentar tungguin. Teh, di pinggir jalannya, di pinggir. Nanti ada mobil. Hati-hati jalannya. Sini, Maya sini. Ya susah ini mah. Susah ini mah. Ayo di pinggir jalannya, di pinggir. Ai jangan lari-lari, Ai. Yang di sana aja nyarinya. Yang di sana aja. Yuk. Mana? Ada orang. Ya nggak apa-apa. Yuk. Karena apa sih? Ada kayak lu. Ya di sini aja. Nanti tuh kalian tunggu di jalan aja ya. Lu di situ duduk. Nanti ayah yang ambilin daunnya. Buat apa daunnya? Jadi buat ini dibikin pupuk supaya tanamannya bagus-bagus. Tungguin situ ya. Kita jagain adanya ya. Sini Ai. Hati-hati Ai, hati-hati. Ada telur. Ada ular, duduk aja di sana, duduk. Hmm. Nah teman-teman, jadi saya tinggal di daerah Gunung Bohong ya, di Cimahi. Nah ini namanya Gunung Bohong itu bukan berarti warganya suka berbohong ya. Jadi sejarahnya katanya Gunung Bohong itu disebut gunung bukan, disebut bukit bukan karena gede, jadi disebutnya Gunung Bohong. Nah kalau di daerah teman-teman banyak pepohonan bambu, teman-teman juga bisa manfaatkan ya daun-daun bambu ini sebagai salah satu campuran media tanam. Nah untuk daun bambu yang kita ambil ini daun bambu yang udah mengalami pelapukan ya, biasanya ada di sekitar rumpun bambu atau di bawah daun-daun bambu kering. Nah contohnya seperti ini teman-teman, ini udah lapuk ya.
Kalau ada yang putih-putih seperti jamur atau tanahnya juga ikut terambil, itu tidak apa-apa ya, karena bagus. Jadi teman-teman, daun bambu ini mengandung banyak fosfor dan kalium ya, salah satu unsur hara makroprimer yang dibutuhkan oleh tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Kandungan fosfor dan kalium di daun bambu ini juga sangat tinggi ya, sehingga bagus sekali kalau dijadikan kompos di media tanam. Kalau tidak salah, di humus daun bambu ini juga banyak mengandung pupuk silika ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini tumbuhan yang tumbuh di sekitaran pohon bambu itu, daunnya biasanya bagus-bagus ya, subur-subur. Oke teman-teman, saya udah dapat sekarung ya, dan sekarang kita pulang. Ayo pulang yuk. Ayo ayo pulang. Ayo tinggalin aja teh. Ayo. Sebelum dijadikan bahan campuran media tanam, daun bambu yang kita ambil tadi kita pilah dulu ya. Jadi di tahapan pertama kita lakukan penyortiran. Kita pisahkan mana daun yang udah benar-benar lapuk, daun yang masih besar-besar ya, dan batang-batang daun bambu yang ikut terbawa. Nah, untuk batang daun bambu bisa kita jadikan mulsa ya. Jadi bisa kita taruh di atas pot atau di atas permukaan tanah. Fungsinya untuk mencegah rumput-rumput atau tanaman-tanaman pengganggu ya, gulma. Untuk daun yang udah lapuk bisa langsung digunakan sebagai media tanam ya. Nah, untuk yang besar kita harus fermentasi dulu sebelum digunakan. Untuk satu plastik hitam besar daun bambu dan sekam bakar ini, saya menggunakan 1 liter air sumur ya. Ini dicampurkan dengan E4. E4 ini banyak jenisnya ya, jadi ada untuk perikanan, untuk pertanian dan peternakan. Dan ini yang warna pink tuh untuk perikanan sih sebetulnya, karena saya punya kolam ya. Tapi kurang lebih isinya sama sih, bakteri probiotik ya. Nah, bakteri ini dibutuhkan untuk memfermentasi nanti daun-daun supaya bisa membusuk ya. Kalau tidak ada bakteri E4, teman-teman bisa pakai ragi tempe mungkin ya, atau Yakult juga kalau nggak salah bisa sih. Nah, ini setelah dicampurkan diaduk-aduk sampai rata ya. Nanti setelah diaduk-aduk, teman-teman siramkan saja ke daun-daun dan sekam yang ada di kresek secara merata. Setelah itu nanti ditutup rapat ya kreseknya, dan setelah kurang lebih 1 bulan baru bisa dipakai untuk media tanam. Nah, ini teman-teman, jadi daun bambu yang tadi saya ambil sudah saya jadikan salah satu komposisi media tanam ya di tanaman anthurium yang saya miliki. Nah, ini untuk pembibitan kompos daun itu bagus ya. Jadi
Ini daun bambu semua saya jadikan media tanam untuk bibit Anthurium silver dorayaki. Ini karena sifatnya poros ya untuk daun bambu ini, jadi kalau kita gunakan sebagai media tanam untuk bibit itu akar-akarnya biasanya tidak kesulitan ya dalam perkembangannya. Ini Anthurium spider ya, masih bibit. Ini juga sama pakai media tanam daun bambu ya. Selain jenis Anthurium, daun bambu juga saya pakai untuk media tanam di tanaman philodendron ya. Nah, untuk tanaman philodendron dan Anthurium karakternya sama ya, jadi mereka menyukai media tanam yang poros gitu. Ini kalau pakai daun bambu biasanya airnya juga nggak akan tergenang sih, jadi lebih mudah keluar ya. Selain philodendron juga bagus juga untuk tanaman monstera ya. Oke teman-teman, untuk kali ini videonya sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton.